Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang U Misteri Channel. Buat teman-teman pemirsa semuanya dan subscriber yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini saya ada tengah-tengah warung nih, lagi ngopi. Hari ini kita akan mencoba untuk mengungkap misteri Jalan Gang Gondrong. Bisa dibilang jalan ini itu jalur alternatif untuk menuju Jawa Tengah maupun ke Kuningan. Nah, konon misteri atau kisah atau cerita dari masyarakat dulu di situ banyak banget yang suka kesalahan. Dan kita coba akan mengungkap kenapa sih disebut Gang Gondrong atau Jalan Gondrong ini gitu. Oke, buat subscriber dan pemirsa semuanya, biasa saya ditemani dengan saya Kang Ramli, dan alhamdulillah juga di sini ada perwakilan dari masyarakat sekitar dan pemuda sekitar gitu. Oke, kita langsung aja ya ke masyarakat sekitar, pengalaman atau kisah apa yang pernah ada di sini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Oh, Bapak ini dengan Kang siapa? Doi, alhamdulillah. Gini ya, buat tadi kita tahu nih Gang Gondrong ya. Mungkin dulu kisahnya itu banyak banget yang kecelakaan gitu. Nah, buat Pak I sendiri selama dagang di sini ada pengalaman apa atau ada misteri apa gitu? Pengalaman sekarang masih ada ya. Sekarang mah, tapi yang dulu waktu saya masih begitu bukan dewasa tapi ada kecil ya. Saya di sini pernah menemui dewa. Dewa itu sebenarnya setan tapi ya berjelma. Ya, berwujud apa itu, Pak? Ya kadang-kadang ada, misalnya di sini ada. Ya, berbisik-bisikan, buka bersiaran gitu. ada apa gitu? Ada kandang ayam, burung ayam lah, Ya. burung ayam bangkok gede. Saya bawa gerobak dari sana, lampu di atas, kelihatan semua kan ya yang jalan ke 50 meter. Ada rombong itu di bungkus plastik, tapi geluntung jelas nggak ada geluntung dari mulai ke Karanganyar ya, sampai Pangbuangan itu ada Pangbuangan ya. Saya sampai dicak, lalu turunin terus les begitu les. Saya sampai bekasnya tuh disasarin, saya pengen sedang rasa saya tuh apa sih gitu. Oh itu turun kandang ayam, bungkus plastik, tapi rapi, tapi berjalan plastik dulu. Itu mengganggu atau hanya sekedar takut-takutin aja? Enggak mengganggu. Jadi bareng-bareng jalan aja. Cuman setiap jalan tuh dari Kubang dari sini pulang tuh ngamanggih bae, naon bae dari Wak. Siapa semuanya buat bayi. Nah, kita ke pemuda masyarakat sini. Oke, buat Kang siapa tadi? Kang Dudoy. Nah, pengalaman apa Kang itu yang pernah ada di Gang Gondrong ini gitu? Nggak suka ini, saya mah nggak suka pernah lihat, nggak suka ini lah, jadi nggak pernah lihat Atau pernah ngeganggu atau gimana gitu? nggak cerita. Dengar cerita atau gitu? Ya kalau cerita dia emang dengar, cuman nggak terlalu inilah, nggak terlalu fokus ya lihat kayak gimana gitu. Nah, ada tambahan lagi saya Udah, itu aja. baik. Ya, saya cuma itu aja, saya mau lihat yang kita mau karena itu ada dari Wak namanya itu gitu. Aku nggak tahu dari Wak apa, nggak tahu bayangan setan apa bayangan apa itu, tapi juga mau kelihatan. Subscriber semuanya, itulah pendapat dari masyarakat sekitar sini ya. Kita tanya langsung aja ke Kang Ramli ya, untuk mendeteksi ada apa sih atau ada misteri apa di Jalan Gang Gondrong ini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kopi dulu Kang. Udah. Kopi belum Kang? Kang, iya kita di sini
Gang Misteri Gang Gondrong atau Gang Gondrong ini kan bisa dibilang jalur alternatif menuju Jawa Tengah dan ke Kuningan. Nah, dari masyarakat sendiri tadi bilang bahwa ini dulu banyak banget atau suka ada yang kecelakaan dan suka ada yang iseng atau suka menampakkan diri gitu, Kang Ramli gitu. Untuk mendeteksi itu ada misteri apa, Kang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa kampung channel yang berada ya. Saat ini kita akan mengungkap misteri tentang Gang Gondrong ya, Gang Gondrong. Yang tadi bagaimana Abang Model ceritakan ya. Memang ini jalur alternatif ya, yang biasa kalau mau lebaran dipakai mudik itu jalur alternatif menuju ke Jawa Tengah dan sekitarnya gitu ya. Dari penelusuran saya ya, dari sepanjang jalan ini ya, kira-kira 2 atau 3 km ini bisa dibilang jalur tengkorak ya, bisa dibilang jalur tengkorak. Soalnya setiap 2 atau 3 tahun sekali sering ada korban gitu, korban kecelakaan dan meninggal gitu. Terus mengenai makhluk ya, saya cek di sini. Kebetulan di sini ada makhluk 2 ya. Di sini ada makhluk 2 saat ini berada. Sebelah kiri kita ada sosok laki-laki ya, tinggi besar. Rambutnya keriting gondrong ya. Sebelah kanan kita itu ada sosok perempuan gitu. Kalau mengenai korban sebenarnya di sini tuh kalau bahasa gampangnya celengan ya. Celengan dari sosok makhluk ya, sosok makhluk. Jadi makhluk itu berkuasa memerintahkan kepada sosok makhluk lagi perempuan. Nah, makhluk perempuan itu memerintah lagi kepada Ki Buyut Gondrong ini. Jadi di atas Ki Buyut Gondrong ini ada 2 makhluk lagi ya, perempuan sama laki-laki. Nah, sebenarnya Ki Buyut Gondrong hanya melaksanakan perintah ya, untuk misalkan ada permintaan hari ini harus ada korban gitu kan. Mungkin belum lama juga kita dengar ada korban ya, seorang pengendara motor gitu kan. Mungkin itu ya, itu Kang Ojol untuk sementara gitu. Ini kan ada pertanyaan sedikit yang itu menurut Kang Ramli itu apa sih yang mendominasi di Gang Gondrong? Kalau sosoknya sih tinggi besar ya, tinggi besar, laki-laki tinggi besar gitu kan, dengan rambutnya panjang, keriting gitu, badannya kekar gitu. Berarti sosok yang mendominasi di situ Ya, sosok yang besar yang rambut gondrongnya kan? ya. Ada tambahan kan? Ya itu juga dia tugas ya, bukan karena kehendak sendiri dia mengambil korban di jalan ini gitu ya. Karena tugas dari 2 makhluk tersebut, yang perempuan sama yang laki-laki. Nah, nanti siapakah makhluk itu? Nanti malam kita panggil ya di sini. Udah ada tambahan lain kan? Hanya itu ya. Oke, buat pemirsa dan teman-teman subscriber semuanya, itulah hasil dari bincang-bincang bersama masyarakat sekitar dan dari penelusuran Kang Ramli gitu. Jangan sampai ketinggalan, saksikan terus di channel kami Kang U Misteri Channel, dan jangan lupa subscribe-nya, dukung acara kami. Itu aja dari kami. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Kang U Misteri Channel. Kali ini kita akan mengumpas sebuah hal misteri di Gang Gondrong yang kita sebut itu. Di situ ada sosok makhluk gaib yang berupa sosok makhluk gaib gondrong gitu, dan sekarang menjadi buah bibir, itu dinamakan jalan Gang Gondrong. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para sesepuh Blok Pamalang, para tokoh masyarakat, para pembuka agama, alim ulama, serta dari jajaran pemerintah
terima kasih Bapak RT dan juga seluruh lapisan masyarakat Karangwareng dan sekitarnya. Kali ini acara kita yaitu pembuka akan disuguhkan tari Jaipongan Kalang Sunda oleh siswi SMP Negeri 1 Karangwareng dan pimpinan dari Teh Rita atau Amelita Rita dari Karangasem. Untuk selanjutnya kita langsung ke hal acara tari Jaipong Kalang Sunda. Sebelumnya kita berdoa akan Kang Uu kepada para penari. Mungkin untuk keselamatan akan dipagar gaib dulu. Setelah itu langsung kita acara pementasannya.
Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya. Kali ini kita akan mengundang sosok makhluk gaib yang ada di Gang Gondrong. Tapi sebelumnya Kang Ramli akan melakukan pagar gaib dulu. Nah, terus setelah itu kita hadoroh ke Wali Songo. Doa Al-Fatihah ya, kalau ya, Al-Hadiniyah ya. Terus kamu akan melakukan sodakoh gaib kepada 3 sosok makhluk gaib. Yang pertama penunggu Gang Gondrong, yang kedua jin mubalik cilik yang insya Allah usianya sekitar 7 tahunan, dan yang ketiga adalah jin yang suka guyonan. Nanti kamu akan melakukan sodakoh gaib kepada 3 makhluk itu. Untuk selanjutnya mungkin Kang Ramli akan memagar gaib dulu ya, Kang Ramli ya. Silakan Kang Ramli. Kami mau hadir dulu kepada para wali, jemputan di pamit terus Al-Hadiniyah pada saatnya udah. Iya, Al-Hadiniyah sama wali. Baiklah, sekarang Kang Ramli akan hadoroh kepada Wali Songo. Sama-sama baca Fatihah, sama-sama. Nanti kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Kita hadorohan ke Wali Songo. Silakan Kang Ramli. Jadi untuk dulu ngomong sembilan kita sama. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang kelima Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Sekarang Kang Uu mau sodakoh gaib kepada 3 makhluk gaib penunggu Gang Gondrong. Diharapkan anak-anak kita atau yang para penonton untuk tidak bersuara atau berisik. Kita lihat atau tonton dengan baik. Kang Uu akan sodakoh gaib kepada 3 makhluk gaib. Silakan Kang Uu. Kaula sidakoh goib ikan di Gondrong bokor emas
apal beureum anu amis pun payakun. Kedua, kaulah sidaqah gaib pikeun mubalek anu usiana 7 tahun diwadahan bokor mas apal anu bareureum pun payakun. Terakhir kaulah sidaqah gaib kamal kalus nyata bokor mas diisian ku sangu anu kulen luhurna lauk bandeng, lauk pindang, sareng lauk tanjan. Pun payakun kilu wadah ieu kanggo tamu anak diundang urang. Urang mah teu katempo, tapi ieu lamun sapawana ku makhluk ieu emas. Ieu apelna bareureum. Ieu apelna bareureum. Ieu mah sanes apel nu ieu mah ieu nu sok guyonan. Senangna naon? Sangu sareng lauk. Nah, udah balik itu. Sekarang mama gimana tuh? Sekarang ngomong bilang itu rambut. Baiklah, sekarang kita akan mengundang sosok makhluk gaib yang ada di Gang Gondrong. Kang Ramli mau memasukkan ke Kang Uu. Silakan Kang Ramli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha namina? Kaulah ieu ngaranna Gang Gondrong. Sabab kaulah ibukna panjangna sampai kanu tonggong tapi rada galing. Kaulah sangat-sangat bangga. Sok ngarupakeun naon? Manusia anu badanna keker, ototna hebat, temen hajar teh pisan keeleh. Terus ari yakin naon kadaharana? Iya kaulah ieu. Apal beureum, mana mah nyaho ilmuna. Cuma nyahoun ilmuna, apal gaib. Apal gaib ieu nya ulah coba-coba nya nu teh ilmu si Uu. Lain kelasnya nih. Mana mah masih kana cil. Ulah meraktakeun di imah bahayanya nih. Ieu jama-jaman khusus anu ngarti ilmuna. Karti. Terus ki bade naros deui. Aya di Gang Gondrong ieu aya sabaraha kelompok ki? Ngaya. Dalam dunia mah aduh, bangsa kitu sempit ratusan ribu. Karti teh. Terus ari ieu ki di dinya sok aya nu ngajaran agama ki? Aya di dia aya walillah jin. Karena Kiai Rahmat.
Eta abdi bade naros Ki. Ari di Gang Gondrong nusok cilaka teh kusaha Ki jeung naon maksudna Ki? Nah eta jadi supaya mitnah kaulanya itu naon itu siluman munding Siluman munding. ku kau si gebuk ayeuna eueuh gempor 40 tahun ku ngau gebuk jadi moal anu cilaka insyaallah eta tah siluman munding anu cilakakeun kalau mah tugasna supaya masyarakat sekarang supaya ulah cilaka eta nu sok cilaka teh tata siluman munding tapi ku ngurus gebuk insyaallah beres. Terus iya Ki bade naros ari asal usulna disebut Gang Gondrong teh caritana kumaha Ki? Nah karena kaulah tuh yang nugaskeun nya sama rahasia engka ku ngau dikupas di luhur jadi anu nugaskeun engka mah wayahna nya aku ngau dikupas jadi ke videona teh dipotong. Terus Ki ari cicing di Gang Gondrong teh dititah kusaha Ki? Lagi sarua jadi ke dikupas gitu. Ini mah ngarti nya itu. Terus Ki hatur nuhun tos tiasa sumping di dieu atas undangan Kang Uu. Salam kanggo para makhluk nu aya di Gang Gondrong ti Kang Uu sareng warga Pamalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Kanggo Misteri Channel. Yang kali ini kita meneruskan dari syuting yang semalam karena terpotong turun hujan. Jadi kita sambung sekarang mengenai tentang sosok makhluk gaib yang ada di Gang Gondrong. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan saja kepada Kang Uu dan Kang Ramli. Assalamualaikum Kang Uu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Ramli. Waalaikumsalam. Ini Kang Uu, Kang Ramli kemarin kan kita syuting nih di baru 1 season ya, baru 2 season. Ternyata turun hujan mungkin ini untuk para petani, haknya para petani ya. Allah menurunkan hujan bukan untuk satu orang atau satu golongan, tetapi semua makhluk hidup yang ada di bumi dapat rahmat Allah ya. Semalam itu rahmat dari Allah itu untuk para petani. Alhamdulillah di musim kemarau masih ada hujan, dan karena sekarang petani sedang membutuhkan air untuk tanaman padinya Kang Uu ya. Iya betul. Mungkin ada ini yang tertinggal syuting kemarin ya. Terus yang akan kita kupas apa lagi nih Kang Uu? Berarti itu kan penasaran gitu ya, sosok istilahnya tuh makhluk halus kenapa kok ada di Gang Gondrong gitu. Jadi itu sih. Jadi sekarang aja langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi kan kita itu kan penasaran ya, jadi cerita mulut ke mulut tuh sampai sekarang juga, berarti kan nama Gang Gondrong itu kan lestari ya, dikenal gitu ya. Nah, mungkin kita kan penasaran ya istilahnya. Jadi sebenarnya itu mungkin pada zaman Wali Songo mungkin ya gitu. Jadi pada zaman Wali Songo juga mungkin sudah banyak yang celaka tuh di Gang Gondrong tuh, mungkin begitu. Di sini insya Allah karena kamu ini berdasarkan istihoroh ya, mudah-mudahan itu apa namanya sejarah Gang Gondrong itu adalah real, nah bukan dari hawa nafsu gitu ya. Benar adanya sejarahnya ya gitu, karena kita kan bertanggung jawab dunia akhirat gitu ya.
Kang Uji kan nggak sembarangan kita ngomong gitu ya, supaya dapat ilham dari Allah gitu. Nah, kenapa di Gang Gondrong itu dinamakan Gang Gondrong gitu? Ternyata setelah kita kupas kemarin ada penunggunya, kita kan belum tahu nih, ya belum tahu ya gitu sosoknya seperti apa gitu. Nah, terus penunggunya itu berbentuk manusia gitu ya, jadi berbadan kekar ya, terus rambutnya panjang ini ya, sampai Pinggang. apa namanya sini tuh Punggung. ini di punggung itu, terus agak keriting Pinggang belakang. ya, agak keriting itu, dan dia itu sangat bangga itu, sangat bangga dengan rambutnya tuh, sangat bangga lah gitu. Nah, jadi diceritakan tuh, di Cirebon itu pada zamannya itu ada ulama besar ya. Nah, di sini kan apa namanya, cerita ini tidak nama asli, tapi nama samaran. Nama disamarkan karena kalau secara asli ada yang tersinggung. Jadi kita samarkan. Tapi kalau orang yang sudah tahu itu sih ngerti gitu ya. Jadi Cirebon itu ada ulama besar tuh pada zamannya tuh, Sakti Mandaguna. Nah, siapa sih nama ulama itu? Yaitu Kiai Ayib. Kiai Ayib. Nah, gitu. Nah, terus ada tamu dari Jawa Tengah. Tuh, itu juga ulama besar. Ulama besar di Jawa Tengah. Iya, pada zamannya. Tuh. Namanya itu Kiai Sayyid. Tuh. Terus bertamu berkunjung kepada ulama itu ya, Kiai Ayib ya gitu, bertamu. Nah, dan juga bukan bertamu saja sih, bahkan berguru. Ya, berguru gitu, karena termasuk ulama besar gitu. Setelah bincang-bincang tuh, terus Kiai Ayib tuh rupanya ada masalah, sebab di Gang Gondrong itu apa namanya, tapi belum nama gang itu belum ya, sekitar Karangwareng itu banyak kecelakaan, banyak kecelakaan, banyak meninggal gitu ya. Yang mungkin ya sekarang Karangwareng, karena ya, kalau dulu kan katanya masih pedukuhan iya gitu. Nah, terus gini, tolong ya itu Ki Sayyid gitu, tolong ini apa namanya, kamu itu harus ngalana dulu nih, cari itu pasti nggak ada yang beres tuh, cari siapa sih yang penyebab kecelakaan itu gitu. Nah, tapi kamu itu harus bawa kendi gitu. Itu kalau kendinya dari tanah liat atau kemungkinan mungkin ya, tanah liat mungkin dikasih tutup lah gitu ya. Nah, itu nurut ya, karena beliau kan guru gitu, kayaknya ngelalana gitu. Nah, pas di ini nih yang Gang Gondrong tuh kan belum ada namanya tuh, yang sekarang Gang Gondrong ya gitu, gitu. Ternyata ada sosok makhluk tuh, gitu. ada masuk itu. Nah, jadi itu ditugaskan untuk apa namanya, untuk tumbal ternyata tuh. Untuk tumbal Ya, untuk tumbal gitu, jadi yang lewat ya apa nama, kalau pokoknya banyak kecelakaan gitu. Nah gitu, akhirnya datang istilahnya itu Kiai Sayyid ya, bertemu dengan Ki Gondrong itu. Nah, kata Ki Gondrong, nah ini nih mangsa saya nih, buat saya nih gitu, yang akan jadi korban ya gitu, bangga gitu. Ya. Akhirnya pertarungan tuh. Itu kan apa namanya, Ki Gondrong kan jenis jinnya nggak kelihatan, tapi karena Sakti Mandraguna kelihatan. Kiai Sayyid ini bisa melihat itu Ki Gondrong ini. Ya, tarung pas tarung teh kalah, dimasukkan ke kendi. Lalu tutup. Ki Gondrong ini iya kalah ke kendi, oleh Kiai Sayyid. Iya, padahal kan gue karya gitu, tapi kalah dari itu. Nah, setelah itu apa namanya, berjalan nyamper ke itu, ke Kiai Ayib gitu. Kiai Ayib, alhamdulillah nih, apa
yang sering apa namanya nyelakain orang gitu ya, ini atau bukan nih gitu ya, dikasih gitu, itu dikasih, coba aja buka gitu gedenya, Kata Kiai Ayibnya. iya gitu, akhirnya apa keluar tuh kan berbentuk. Nah orang apa namanya, karena ulama besar itu ilmunya tinggi ya, kan ketahuan ya, waduh kok ini gondrong nih, keriting, bajunya kekar Ya, gitu, badannya kekar. ya gitu. Terus apa, kenapa kamu apa namanya sering Celakai ke orang lain gitu, yang gitu. lewat situ. Ya terus saya juga karena tugas gitu, maaf. Oh, karena ternyata Ki Gondrong ini ada tugas Ada ya, atau tugas. ditugaskan gitu. Iya. Hmm. Oleh siapa kan gitu, Oh iya. kata itu tuh atau Kiai Ayib Oke, iya. itu Nyai Rati, Oh iya, ditugaskan oleh Nyai Nyai Rati. Rati gitu. Padahal Nyai Rati itu kan sosok jin apa namanya berbentuk manusia ya, tapi cantik sekali itu, cantik gitu, dan muslim. Nah karena itu beliau juga terpaksa karena tekanan dari Kirangrang Oh, tuh, jadi Kirangrang tuh bilang itu bilang tadinya. oh iya. Jadi Nyai Rati itu karena ada tekanan, Kanan. akhirnya nyuruh jin kafir yang namanya itu yang gondrong itu Ya, gitu. tuh, jadi terpaksa. Nah terpaksa untuk apa sih, untuk kesebakan ke itu ke Ke Kirangrang. Kirangrang itu disebakan. Jadi apa nama sukmanya diambil ya, Iya. diambil. Nah uruhnya itu masuk ke Lambarja tuh gitu. Nah kenapa, karena sukma itu seperti kita mimpi berbentuk ya, kita lagi mimpi disabok kan kak apa, dan dipukul kerasa, sukmanya ke itu, uruhnya ke Lambarja, Kirangrang. Kalau Ruhnya ruhnya sih dia ke alam ke bawah. Allah gitu. Jadi masalah itu jangan dibahas ya, karena di Quran juga hanya Allah yang tahu. Iya. Manusia itu pengetahuan sedikit, nggak boleh gitu. Terbatas. Ya jadi ditahan gitu. Itu banyak sekali permintaan Kirangrang tuh gitu. Nah setelah gitu, oh kayak gitu, baru tahu tuh apa Kiai Aib tuh ngerti. Dah paham gitu sih, berarti kamu tuh kena korban ya. Dah sekarang nanya nih, kamu kan kalah tuh dengan apa nama Kiai Sayyid gitu, gimana kamu sekarang? Duh saya pengen masuk Islam aja gitu. Oh bagus gitu sih, bagus dah. Akhirnya disyahadatkan ya untuk ulama Kiai gitu ya, syahadat gitu. Dah sekarang gini aja, kamu pulang gitu, temui Nyai Rati, tugas kamu udah jangan diganggu gondrong, tapi itu aja tuh rambutnya digunting supaya antar di rambutnya tuh ditaruh di gang gondrong supaya nama gang gondrong gitu. Akhirnya oleh Kiai Aib itu digunting pakai tangan. Iya. Ki Gondrong ini Iya, rambutnya. digunting pakai gitu tangan, ya. Digunting gitu. Akhirnya pulang tuh ya menemui Nyai Rati. Nyai Rati. Ternyata nangis terus. Itu. Ki Gondrong ini Iya, nangis terus. Oh. Aduh, mungkin apa namanya bertahun-tahun ya Iya. kebanggaannya gitu. Akhirnya kan dipotong pakai tangan. Tapi kalau rambutnya mesti disimpan di yang sekarang. Ya kalau bukan kalau masih mau Iya. mau disimpan, tapi masih di hadapan itu. Oh, masih di hadapan. Di hadapan itu apa Kiai Aib itu. Akhirnya ngadu tuh ke Nyai Rati itu, nangis. Aduh gimana nih, karena itu saya itu potong Nyai itu, ini kan kebanggaan saya gitu, nangis gitu. Akhirnya apa Nyai Rati itu karena jinnya cepat langsung menemui ke Kiai Ayib. Kiai Ayib maaf nih gitu, itu bukan nangis terus gitu, nangis bisa itu kan rambutnya kebanggaannya gitu. Oh nah karena karomahnya nyambung lagi ke sana. Ini kan bangga ya, wah ini
nyambung lagi. nyatu lagi iya karena karomah beliau itulah. Ini kan bangga tuh langsung menemui Ki Ayib. Aduh Ki Ayib udah aja apa namanya, saya siap mau nunggu Gang Gondrong gitu ya. Mau nunggu Gang Gondrong gitu, pokoknya saya itu siap gitu, karena ini saya bangga gitu. Ki Gondrong ini siap ditugaskan ya, oleh Ki Ayib di Gang Gondrong gitu. Tapi yang dulu sih buat mencelakakan ya, atas tekanan dari Kirangrang ya, gitu, tapi sekarang mah bukan untuk mencelakakan tapi untuk menjaga masyarakat Karangayu supaya jangan ada kecelakaan ya gitu. Jadi kan apa namanya, berarti tugasnya mulia ya gitu, karena Islam. Nah terus ternyata kamu tuh pernah ditantang gitu di Gang Gondrong itu. Ternyata itu apa namanya, ditantang oleh siluman kerbau. Iya, nantang kamu tuh mau sholat maghrib ya. Ternyata itu mau nyerang kau gitu. Setelah sholat maghrib tuh kau di sini adu kesaktian. Kau mau ngungkap apa namanya tentang Gang Gondrong gitu. Itu tuh yang orang-orang celaka tuh saya nih pelakunya gitu, kata siluman kerbau. Oh iya gitu. Terus gimana kamu sih? Ini pengen adu kesaktian gitu. Nah kata saya sih jangan sih lah gitu, jangan ganggu-ganggu gitu kan. Apa sih, kok nggak mau dia punya musuh gitu, tapi dia maksa. Karena kita ini ya, baik itu siluman atau jin muslim atau kafir ya, sayang gitu kan, bukan dibeda-bedakan Kang ya. Enggak kan gitu kan, kita kan rahmatin alamin ya. Ya karena dia maksa ya kita layani dengan baik-baik ya. Nyarinya dia nyerang sih karena serius ya, kok kan di itu ya diambil nyerang tuh Kang ya. Terus dihantam tuh anak luka agak emosi ya, itu lumpuh 40 tahun insya Allah gitu. Jadi sekarang di Gang Gondrong itu insya Allah ya nggak ada yang kesalahan lagi lah gitu, karena kau itu yang bikin silakan sudah dipukul gitu. Berarti siluman kerbau ini sudah nggak ada lagi di Gang Gondrong ya, sekarang lumpuh 40 tahun kira-kira, jadi nggak ada di sini gitu. Nah itu aja, udah cukup ya itu aja. Assalamualaikum gitu. Baiklah, itu penjelasan dari video kemarin yang kita syuting, bahwa apa namanya, waktu kemarin berinteraksi dengan sosok makhluk gaib yang bernama Ki Gondrong, beliau nanti akan menjelaskan kalau kita syuting di atas yaitu di sini, dan sekarang kita udah kupas, kita menjelaskan dari maksud kita mempertanyakan kepada Ki Gondrong. Terima kasih, kita sudah mengupas Kang ya. Terus menurut Kang Ramli gimana Kang Ramli? Tentang kita ini mengupas Gang Gondrong ini, Ki Gondrong ya, Kang Ramli, ya. Sebagaimana shooting siang saya ungkapin ya, jadi ternyata di atas Ki Gondrong itu ada dua makhluk, dan tadi udah dikupas sama Kang Jadi mungkin untuk penonton penasarannya udah hilang ya, karena dua makhluk itu udah dikupas gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Ini Bang Ojol barangkali itu yang syutingnya. Bang Ojol gimana waktu ngambil syuting siang hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa dan teman-teman subscriber semuanya ya. Semoga dilindungi Allah dan selalu beri umur panjang. Kesimpulannya untuk misteri Gang Gondrong, alhamdulillah teka-teki atau misteri Gang Gondrong udah terwujud asal usulnya, dan saya juga sebagai orang awam ya terbantu juga gitu. Ternyata misteri itu udah terbuka, udah terungkap. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang kecelakaan. Semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baiklah pemirsa semua, kita sudah kupas tentang Gang Gondrong, yang bahwasanya dari cerita rakyat atau cerita masyarakat bahwa ada hal sebuah kecelakaan atau apa, ternyata kita udah kupas, tapi kita bukan untuk menjelekkan makhluk ciptaan Allah atau menyalahkan makhluk ciptaan Allah. Kesenangan kita semua, kita manusia hanya terbatas, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan kepada pemirsa semua,
dukunglah kami terus untuk selalu berdakwah di jalan Allah, agar kami terus tiap hari atau tiap episode mengupas tentang sejarah-sejarah dan tetap terus berdakwah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.